Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa dari kelas Pendidikan Biologi 2 angkatan 2017. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya, kelompok 7 yang membahas mengenai uji hipotesis mean tunggal. Saya sendiri akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai uji T dan juga uji Z. Sebelum kita masuk ke contoh soal, saya akan menjelaskan kepada kalian semua apa yang dimaksud dengan uji T dan juga uji Z. Uji T itu sendiri adalah salah satu uji ataupun tes statistika yang digunakan untuk menguji kebenaran ataupun kepalsuan sebuah hipotesis, di mana uji ini menyatakan bahwa di antara dua sampel yang diambil secara random ataupun acak dari populasi yang sama tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Sedangkan uji Z adalah uji ataupun tes statistika yang dilakukan dengan pendekatan distribusi normal. Uji Z ini sendiri biasa digunakan untuk jumlah sampel yang besar atau jumlah sampel yang lebih dari 30. Nah, di sini saya akan memberitahukan kepada kalian semua mengenai contoh soal dari uji T. Mari kita saksikan video contoh soal uji T. Baiklah, di sini saya mulai masuk ke contoh soal uji T. Soalnya itu ialah seorang pengusaha rokok membantah bahwa keluhan pihak-pihak yang menyebutkan bahwa kadar terproduknya di atas 3,5 ppm. Lembaga konsumen membuat penelitian untuk membuktikan kebenaran pertanyaan pengusaha tersebut. Sampel acak sebanyak 15 batang rokok produksinya diperiksa, ternyata didapati rata-rata kandungan tar tersebut 4,2 ppm dan standar deviasinya 1,4 ppm. Pertanyaannya itu ialah buatlah pengujian untuk membuktikan kebenaran pertanyaan pengusaha tersebut dengan alfa sama dengan 1%. Setelah dari soal tersebut, maka kita dapat merumuskan apa saja yang kita ketahui dari soal tersebut. Yang pertama itu kita mengetahui H0 atau mu0 yaitu kurang dari atau sama dengan 3,5 ppm. ppm itu sendiri merupakan satuan dengan kepanjangan part per million, dan kita juga mengetahui H1 atau mu1 yaitu lebih dari 3,5 ppm. Kita juga mengetahui alfa sama dengan 1%. Kita mengetahui X barnya atau rata-ratanya yaitu 4,2 ppm. Kita juga mengetahui S-nya atau standar deviasinya itu sama dengan 1,4 ppm, dan juga N atau jumlah sampelnya yaitu 15 batang rokok. Setelah di sini kita akan mulai menjawab soalnya. Yang pertama itu kita lakukan dulu jawaban untuk uji T. Uji T sendiri itu memiliki rumus X bar dikurang mu0 per S per akar N. Nah, X bar itu sendiri memiliki nilai 4,2 dan mu0 itu memiliki nilai 3,5 dan S itu nilainya 1,4 per akar N itu memiliki angka 15. Selanjutnya kita harus mengurangkan terlebih dahulu 4,2 dikurang 3,5 ialah 0,7 per 1,4 akar dari 15 itu ialah 3,872. Nah, ini perhitungannya bisa kita buat seperti ini, 0,7 per 1,4 dikali 3,872. Nah, 0,7 dibagi 1,4 itu sendiri nilainya 0,5. Kita kalikan dengan 3,872, hasilnya itu 3,87. Hasilnya itu 1,936. Jadi nilai T pada uji T ini ialah 1,936. Baiklah, setelah selesai mencari T, kita akan mencari T alfa.
atau sama dengan T 0,01. Mengapa 0,01? Dari soal tadi kita ketahui bahwa alfanya itu sama dengan 1%. 1% itu atau bisa kita katakan juga 1/100. Nah, hasil dari 1/100 itu ialah 0,01%. Nah, terus kita mencari DF. DF itu rumusnya N dikurang 1. Jumlah sampel kita tadi ada 15 dikurang 1 sama dengan 14. Jadi untuk T alfa itu sama dengan, kita bisa lihat di tabel uji T yang T-nya itu 0, T atau PR-nya itu 0,01 sedangkan DF-nya itu 14. Maka jika kalian cari di tabel tersebut, kita ketahui bahwa T alfanya sama dengan 2,624. Kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi terhadap 15 batang rokok diperoleh keterangan objektif bahwa kadar tar rokok kurang dari 3,5 ppm. Artinya tidak cukup bukti bahwa kadar tar itu di atas 3,5 ppm, atau pertanyaan perusahaan itu tidak memiliki cukup bukti, di mana sebenarnya kadar tar yang ada pada rokok itu ialah hanya 2,624 ppm, bukan 3,5 ppm atau lebih kecil dari 3,5 ppm. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk contoh soal yang kelima, yaitu tentang uji Z. Nah, bisa kalian lihat dari PPT kita itu memiliki 3 data tabel. Tabel yang pertama itu mengenai tabel distribusi nilai post-test dan pre-test kelas eksperimen, sedangkan tabel yang kedua itu menjelaskan mengenai tabel distribusi nilai post-test dan juga pre-test kelas kontrol, dan tabel yang ketiga itu menjelaskan mengenai data rata-rata kelas eksperimen dan juga kontrol, dan juga data simpangan baku serta data jumlah sampel yang diambil pada contoh soal ini. Nah, kalau kalian lihat pada PPT itu hanya memiliki 2 tabel, yaitu tabel interval dan juga frekuensi. Nah, di sini ada penambahan tabel, yaitu tabel XI, di mana untuk mencari XI ini sendiri masih sama seperti contoh soal statistika sebelumnya, yaitu dengan menjumlahkan batas atas dan batas bawah lalu dibagi 2. Nah, untuk contoh data yang pertama ini yaitu 50 ditambah 56 dibagi 2 hasilnya itu 53. Nah, selanjutnya itu sama cara pengerjaannya dan dapat diketahui bahwa sigma XI-nya itu ialah 518. Nah, selanjutnya untuk tabel distribusi nilai post-test, pre-test, kelas kontrol, itu untuk mencari nilai XI-nya itu juga masih sama. Kalian bisa mencobanya sendiri dengan menambahkan batas atas dan juga batas bawah lalu dibagi 2. Nah, untuk data yang pertama itu 45 ditambah 50 dibagi menjadi 2 yaitu 47,5. Dengan sigma XI-nya itu ialah 458,5. Nah, dari data tersebut dan juga dari data yang sudah kita ketahui dari tabel yang ketiga, kita bisa tuliskan diketahui untuk soal ini. Diketahui yang pertama itu kita bisa mengetahui, baiklah, dari tabel yang ketiga itu kita bisa ketahui rata-rata ataupun X bar untuk kelas eksperimen itu 71,92, dan untuk kelas kontrol itu sama dengan 66,47. Dan yang diketahui kedua itu adalah simpangan baku atau tau. Nah, untuk kelas eksperimen itu diketahui 11,76, sedangkan untuk kelas kontrol itu 10,42. Dan selanjutnya kita ketahui sigma XI eksperimen itu 518 dan nilai sigma XI kelas kontrol
itu kontrol itu 458,5. Dari data ini, maka kita bisa mencari mu1. Nanti sebelumnya kita ketahui dulu rumus untuk uji Z ini sendiri itu ialah X bar dikurang mu per tau per akar N. Nah, di sini berarti kita harus mencari mu-nya terlebih dahulu. Untuk rumus mu itu, karena di sini kita memiliki dua tabel, berarti kita harus mencari dua mu. Untuk mencari mu yang pertama itu ialah sigma xi dibagi dengan n. Nah, di sini kita akan mengambil sigma xi pada tabel kelas kontrol dulu. Berarti kita di sini akan memasukkan nilai 458,5 dibagi 15 itu sama dengan frekuensinya itu tuh 43. Berarti 458,5 dibagi 43 yaitu 10,66. Maaf, terjadi kesalahan sebelumnya. Lalu kita mencari mu2 sama rumusnya sigma xi per n. Kita masukkan sigma xi dari kelas eksperimen yaitu 518 dibagi dengan jumlah frekuensi dari kelas eksperimen yaitu 42. Di sini kita tambah yang diketahuinya. N eksperimen itu 42 dan N kontrol itu 43. Nah, kita lanjut ke sini. Ini berarti hasilnya itu 12,33. Selanjutnya, maka kita akan masuk ke rumus uji Z. Nah, baiklah. Kita mulai. Z1 sama dengan X bar per mu1 per sebelumnya Z1 sama dengan X bar dikurang mu1 per tau dikurang akar per akar N. Kita masukkan angkanya. X barnya tadi 71,92 untuk kelas eksperimen ya. Ini kita akan melakukan untuk kelas eksperimen terlebih dahulu. 71,92 dikurang dengan mu satunya tadi 10,66 per taunya itu tau untuk kelas eksperimen itu 11,76 per akar 43. Kita hitung dulu. Tujuh 71,92 kurang 10,66 itu 61,26. Kita bagikan dengan 11,76 dibagi akar 43 itu memiliki sama dengan 1,79. Maka hasilnya itu 34,22. Selanjutnya, kita cari Z2 dengan rumus X bar dikurang mu2 per tau dibagi akar N. Sama dengan, kita masukkan nilai X barnya itu 66,47 dikurang 12,33. Mu2 nya itu
12,33. Terus dibagi nilai taunya itu 10,42. Ini merupakan Z2 ini untuk kelas kontrol. Dibagi akar 42. Sama dengan kita kurangi terlebih dahulu 66,47 dikurang 12,33. Yaitu 54,14 per 10,42 dibagi akar 42 itu memiliki nilai 1,60. Jadi 54,14 dibagi 1,60 itu memiliki hasil 33,83. Presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Jika dari teman-teman semua ada yang tidak paham, kalian bisa tanyakan kepada saya secara langsung. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.